Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Di ASC Channel ini ada pembelajaran matematika menggunakan nalar. Sudah cukup banyak kontennya. Ada tentang matematika wajib kelas 10, 11, 12, ada matematika minat kelas 10, 11, 12, ada matematika kurikulum merdeka kelas 7 dan 8, kelas 10 dan kelas 11, dan ada juga matematika SMP, baik yang kurikulum lama maupun kurikulum merdeka. Yang kurikulum merdeka baru yang kelas 7 ya. Serta ada juga konten tentang motivasi, hikmah, juga tentang dakwah ya. Jadi cukup banyak, sudah lebih dari 400 video ya yang ada di ASC Channel. Pagi ini saya akan bahas tentang lingkaran, bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua. Ini saya hanya memantapkan materi yang sudah dibahas di lingkaran yang pertama. Kalau yang di pertama kemarin kan ada beberapa rumus yang sudah kita dapatkan dan juga sudah kita pakai. Nah sekarang yang di lingkaran bagian kedua ini kita manfaatkan lagi rumus-rumus yang sudah kita dapatkan itu. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat motivasi atau kalimat hikmah yang bisa kita manfaatkan, yaitu kalau kita punya harta maka kita akan menjaga harta itu. Jadi maksudnya kalau kita itu punya harta pada tabungan di bank ya, maka kita harus menjaga itu ya. Menjaga untuk apa? Agar tidak kemalingan, agar tidak dirampok orang, agar tidak berkurang bahkan gitu ya. Jadi kita harus punya perhatian ekstra ya, kalau kita punya harta. Tapi ada kalimatnya, kalimat lanjutannya, yaitu kalau kita punya ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita. Jadi maksudnya kalau kita itu berilmu, maka apapun yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu yang kita miliki. Bahkan kita bisa mencari harta yang berdari ilmu yang kita miliki. Jadi yang benar atau langkah yang benar adalah carilah ilmu dulu, barulah yang lain-lain itu menyusul ya. Karena dengan ilmu kita mendapatkan harta, dengan ilmu kita bisa mendapatkan jabatan, dengan ilmu kita bisa mendapatkan segalanya ya. Jadi kita cari ilmu yang setinggi-tingginya ya, yang setinggi-tingginya. Oke, kita itu insya Allah bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya bagi kalian, juga bagi saya. Lingkaran itu dalam kehidupan sehari-hari kemarin juga sudah pernah saya berikan contohnya, sekarang saya tambahi itu. Nah, itu berupa kolam renang berbentuk lingkaran. Perhatikan gambarnya itu. Ada kalimatnya itu, Pak Jojon ingin meletakkan lampu di sekeliling kolam renang berbentuk lingkaran agar daerah perosotan itu selalu dapat sinar cahaya lampu agar tidak gelap, agar tidak bahaya. Maka kalian juga bisa membantu Pak Jojon itu, di sebelah mana lampu itu akan ditempatkan, di sebelah mana, sudutnya berapa, itu bisa kamu bantu kalau kamu sudah memahami bab lingkaran ini ya. Bab lingkaran kalau sudah dipahami, maka kamu bisa membantu Pak Jojon untuk meletakkan lampu-lampunya. Oke, itu dalam kehidupan sehari-hari. Rumus yang sudah kita dapatkan beberapa di konten sebelumnya, yaitu rumus yang pertama, busur BC, panjang busur BC sama dengan alfa. Alfa itu sudut pusat ya, yang menghadap busur BC dibagi 360 derajat kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran kemarin rumusnya apa? 2πr ya, 2πr.
Yang kedua, alfa sama dengan 2 theta. Alfa itu sudut pusat dan theta sudut keliling. Alfa dan theta menghadap busur yang sama. Baik, contoh yang pertama. Titik A, B, dan C terletak pada busur lingkaran yang berpusat di O. Jika AB merupakan diameter lingkaran, maka pertanyaan A, buatlah sketsa gambar dari persoalan tersebut. Yang A sudah saya gambar ini. Lingkaran, ya, ini pusatnya di O. Tadi dikatakan apa? A, B, C terletak pada busur lingkaran. Berarti busur lingkaran kan ini. Letaknya bisa di sini, di situ, di situ. Pokoknya di sini boleh, sepanjang ini ya, boleh. Tapi di situ tadi dikatakan apa? Bahwa AB itu diameter. Kalau diameter kan melalui apa? Pusat lingkaran. Berarti ini AB diameter ya. Pertanyaan yang B, berapakah besar sudut ACB? Yang ini yang ditanya. Sudut ini berapa? Ini ya. Maka mengerjakannya, langkah pertama kita buat ini, garis bantu inilah. Kita buat ini. Kalau lingkaran itu sering-sering membuat garis bantu ya. Perhatikan ini OA kan ada jari-jari. Iya toh? OB juga jari-jari. Berarti panjang ini dan ini sama. OC juga jari-jari. Berarti panjang ini dan ini sama. Iya toh? Berarti segitiga OAC itu adalah segitiga sama kaki, ya toh? Sama kaki. Sama kaki mana yang sama ini? OA sama dengan OC. Berarti ini dan ini sama gitu loh. Ini dan ini sama sudutnya. Ya toh? Kalau ini kita misalkan alfa, ini pun harus alfa. Ya, kalau segitiga sama kaki itu sudutnya sama. Yang ini sama maksudnya. Di kaki-kakinya itu yang sama. Kalau ini saya misalkan sudut X ini ya. Lalu yang ini juga begitu. Sudut apa? Segitiga. Segitiga OBC itu juga segitiga sama kaki ya, sama ya. Berarti ini dan ini sama. Akibatnya apa? Sudut ini dan sudut ini sama. Gitu. Kalau ini saya misalkan theta, boleh saja ya. Kalau ini theta, maka di sini pun theta gitu ya. Nanti yang ditanya itu berarti alfa ditambah theta itu berapa ya. Ini kan sama dengan apa? Sudut ACB ya. Sudut ACB ini yang ditanya. Berapa? Berarti sama dengan alfa plus theta. Nah, kita cari alfa plus theta berapa. Coba ini saya misalkan Y misalnya. Maka X plus Y itu 180 derajat. Betul ya? Kenapa? Karena X dan Y itu sama harus dua sudut yang berpelurus. Jadi lurus ini. Nah, lurus itu berarti sudutnya 180. Lalu kamu lihat segitiga AOC ya, AOC. Berarti X ditambah alfa itu 180 derajat. Sudut-sudut segitiga ini tambah ini kan 180 derajat. Berarti dari sini kita punya X sama dengan berapa? X sama dengan atau plus 2 alfa gitu langsung ya. 2 alfa sama dengan 180. Ini kita beri nama persamaan 1 misalnya. Ini persamaan 2 ya. Lalu kamu lihat segitiga yang satunya lagi. Segitiga apa yang satunya? OBC ya, OBC. Maka berlaku apa? Y ditambah beta 180 derajat. Oh, bukan beta di situ, tapi apa? Theta itu. Theta. Berarti inilah, ini ditambah ini 180 derajat ya. Jumlah sudut-sudut segitiga itu 180 derajat. Berarti ini
Y ditambah 2 theta sama dengan 180. Nah, kalau persamaan 2, ini persamaan 3 misalnya ya, 3. Kalau persamaan 2 kita tambahi dengan persamaan 3, ya, maka kita dapat apa? Persamaan 2 kita tulis. Mana ini ya? X plus 2 alfa ditambah persamaan 3 berarti ini Y ditambah 2 theta berarti 180 tulis ditambah 180 yang ini. Maka jadi apa ini? X tambah Y, tulis X tambah Y plus 2 alfa plus 2 theta ini. X tambah Y ini 2 alfa ini 2 theta ini. 180 tambah 180 itu 360. Padahal ini tadi berapa? Persamaan 1. X tambah Y berapa ini? 180 ditambah 2 alfa ditambah 2 theta 360. Kalau ini saya pindah ke sana jadi apa? 2 alfa ditambah 2 theta sama dengan 360 kurangi 180 berapa? 180. Kalau semuanya dibagi 2 jadi berapa? Alfa plus theta ini bagi 2 tinggal alfa, 2 theta bagi 2 theta, 180 bagi 2 90. Maka sudut ACB ini 90 derajat. Sudah dapat itu. Terus berikutnya ini ada soal yang bisa kamu latih, itu coba dilatih. Titik A, B, dan C terletak pada busur lingkaran yang berpusat di O. Mirip dengan ini ya. Jika panjang AC sama dengan panjang BC dan AB merupakan diameter lingkaran, maka yang A, buatlah sketsa gambar dari persoalan tersebut. Yang B, berapakah besar sudut ACB? Nanti dicoba yang itu ya. Caranya seperti ini, mirip ya. Mirip dengan ini. Nah, kalau itu kamu nanti mengerjakannya betul, hasilnya soal B tadi jawabnya 90 derajat. Sehingga contoh 1 ini dengan soal yang dicoba tadi, kalau kita ambil kesimpulan, kita akan dapat kesimpulan seperti ini. Sudut, nah itu gambar itu yang saya tampilkan itu, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah sudut siku-siku. Itu nanti kesimpulan yang bisa diambil. Oke ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang lingkaran ya, bagian yang kedua. Di SC Channel ini selalu ada link yang bisa dibuka ya. Linknya itu ada di deskripsi ya, di deskripsi setiap konten. Kalau itu kamu klik linknya, maka akan keluar apa? Materi yang sedang kita bahas ya. Bentuknya PDF ya, bisa di-download, Sehingga kalau kamu mengikuti konten-konten di SC Channel itu kamu tidak perlu nyatet ya. Cukup kamu simak pembahasannya. Catatannya sudah ada di yang kamu download tadi. Oke, sekarang yang kedua, soal yang kedua. Titik PQ dan R terletak pada busur lingkaran yang berpusat di O. Ini lingkaran ini berpusat P, Q, R terletak di mana? Di busur lingkaran berpusat di O. PQ merupakan diameter, karena PQ diameter ini lurus gitu ya. Nah, pusatnya kan ada di diameter, ini pusatnya, ini O ya. Itu dari gambar soal ya. Terus berikutnya, panjang OP 13, OP itu ini 13 ya. Lalu panjang PR sama dengan 10, PR ini 10 ya. 10.
Maka yang A, buatlah sketsa gambar dari persoalan tersebut. Ini yang A sudah, ini soal pertanyaan A sudah selesai ya toh? Itu sketsanya. Lalu yang B sekarang, berapakah besar sudut PRQ ya? Nah, PRQ itu yang tadi itu ya, yaitu apa? Bahwa karena ini diameter, maka sudut PRQ adalah apa? 90 derajat ya. Jadi selalu kalau ini diameter, kalau ini diameter, maka sudut keliling ini pasti 90, pasti begini, pasti siku-siku. Jadi kalau sembarang gitu ya, sembarang misalnya ada begini juga, ada begini, ini nanti diameter, ini kalau kita buat ke sana, ini juga siku-siku, dibuat ke sana, ini siku-siku, dibuat ke sini, ini pun siku-siku, dan seterusnya ya. Pokoknya seperti itu. Dari tadi tuh, soal nomor 1 dan soal yang saya suruh latih tadi. Kesimpulannya seperti ini ya. Jadi yang B sudah tahu 90 derajat. Sekarang pertanyaan yang C, berapakah panjang QR ya? Ini yang ditanya. Nah, yang C itu gini toh, karena segitiga PQR siku-siku, maka berlaku hukum Pitagoras ya toh. Hukum Pitagoras gimana? Ini QR yang ditanya, QR kuadrat berarti sama dengan yang panjang itu berarti PQ kuadrat dikurangi sisi yang lain apa? PR kuadrat ya. PQ berapa? Karena ini 13, ini dan ini kan sama. Mengapa kok sama? Karena jari-jari ya. Berarti PQ berapa? 13 tambah 13 berapa? 26 ya. 26 kuadrat min PR-nya 10 kuadrat. Ya toh? Berapa 26 kuadrat? Sulit ya. Kalau saya tidak ngitung begitu, 26 kuadrat berapa gitu enggak. Tapi kalau bentuknya seperti ini, saya buat gini. 26 ditambah 10 kali 26 dikurangi 10. Paham? Kan kamu punya rumus yang begini waktu itu ya. Di sini ya. A kuadrat min B kuadrat kan sama dengan apa? A plus B kali A min B, kan begitu. Sama toh? Nah ini A kuadrat min B kuadrat. A plus B, A min B. Ya toh? Berarti berapa? QR kuadrat sama dengan berapa itu? 26 tambah 10 berapa? 36. Nah ini 26 kurangi 10 16. Yang ditanya QR tadi. QR kalau QR kuadrat kalau jadi QR apa? Diakarkan. Berarti ini diakarkan juga. Akar 36 berapa? 6. Akar 16 4. 6 kali 4 24. Langsung ketemu ya. Nggak perlu kalkulator. Ya itu cepat. Apalagi kalau kamu hafal begini misalnya. Boleh ini kalau mau dihafal. Triple Pitagoras. 5 12 13. Ini selalu ini ya. Kalau ini angka-angka triple Pitagoras. Lah kalau ini sudah diketahui 26, dari mana? Ini loh, ini 26. Yang ini diketahui 10, berarti 5 jadi 10 kali berapa? Kali 2. 13 kali 26 kali 2. Maka ini ikut dikali 2, berapa? 24. Nah itu sama. Iya toh? Maka angka-angka seperti ini perlu kamu cari yang lainnya. Triple Pitagoras yang lain berapa? 3, 4, 5 ya. Berarti dan kelipatannya ya. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang lingkaran bagian 2. Nanti di belakang itu ada soal yang bisa kamu latih ya. Dilatih aja, kalau ada kesulitan dan ingin berdiskusi, ingin bertanya, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Oke ya. Nah, soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping, ini gambarnya ini. Garis AC adalah diameter, ini AC diameter, maka ini ada pusat ya. Terus berikutnya, lingkaran dengan jari-jari R
Nah ini jari-jarinya R, berarti ini juga R ya. Kalau jari-jari kan kemana-mana sama ya. Terus berikutnya, jika dan berpusat di O, ini pusatnya O ya. Jika panjang busur AB 11, panjang busur AB itu begini. Nah ini sama dengan 11. Terus berikutnya, dan besar sudut AOB 60 derajat, AOB 60 derajat, hitunglah nilai R ya. Nilai R. Nilai R-nya berapa? Yang A, R berapa? Terus yang berikutnya, hitunglah panjang busur BC ya. Yang B itu ditanya panjang busur BC berapa. Kalau untuk nyari R itu berarti pakai begini. Pakai rumus yang begini loh. 60 derajat dibagi 360. 360 ini apa? Satu keliling penuh. Jadi ini enggak, kalau enggak hafal cuma diginikan toh ini. 60 derajat dibagi total, berapa total? 360. Nah, terus sama dengan depannya 60 apa? AB ya toh? AB. AB. Terus kalau total kan keliling lingkaran. K itu keliling, ini tanda lingkaran. Kan begitu saja. Ya toh? Maka sekarang yang ditanya R berapa ya? Ini kalau dicoret bagi 60 berapa? 1. Ini bagi 60, 6 ya. Nah, iya toh? Panjang busur AB diketahui ini 11. Dibagi keliling lingkaran itu apa? 2 kali pi kali R. Ya toh? Berarti kita bawa ke sini jadi apa? 1/6 sama dengan 11 dibagi 2 kali pi-nya itu ditulis gini, 22/7 itu, kali R ya. Pi itu bisa apa? Bisa 3,14, bisa 22/7. Tapi kalau di sini ada angka 11 ini enakan pakai gini gitu ya. Karena nanti bisa dicoret ini. Tulis lagi 1/6 sama dengan apa? 11/2R kali apa? 7/22. Tahu? Dari mana? 7/22 ini bagi 22/7 saya jadikan kali, bagi ini saya jadikan kali, tapi ini dibalik. Kan begitu waktu di SD ya. Maka ini bisa dicoret jadi berapa? Jadi 2 ya toh? Maka 2R bagi 2 kali 2 berapa? 4R. Langsung kali silang ke sana. Jadi 4R sama dengan 7 kali 6. Berarti R-nya berapa? 7 kali 6 dibagi 4. Ini bagi 2, ini 3, ini bagi 2, 2. 7 kali 3 berapa? 21 bagi 2, 10,5. Nah itu R-nya sudah ketemu ya. R-nya sudah ketemu. Oke ya. Nah, nanti ini kalau kamu tidak paham bisa menghubungi nomor WA pribadi yang paling belakang. Saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.